Baik saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita sekali lagi doa Tuhan Yesus. Lukas 22 ayat 41 dan 42 kita baca bersama-sama. Lukas pasal 22 ayat 41 sampai 42. Doa Tuhan Yesus sebelum disalibkan ya. Kita baca yang di depan ini 1, 2, 3. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa, biasanya sudah menjadi kebiasaan bahwa kita selalu mengharapkan mujizat. Orang yang berdoa dan mengalami mujizat itu rasanya kayak diperlakukan khusus, diperlakukan istimewa oleh Tuhan. Ya, sehingga setiap kesaksian-kesaksian doa yang mengandung mujizat itu luar biasa ya. Kita pun pengen, aku ya seperti itu, mengalami mujizat-mujizat seperti itu dalam kehidupanku, dalam pergumulanku, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi sesungguhnya kalau saudara melihat, kita nanti ke bawah akan melihat bersama-sama, mujizat itu tidak selalu mendatangkan kebaikan. Ya, tidak selalu mendatangkan kebaikan. Ya. Karena bisa menjadi mujizat itu menjadi hal yang buruk dalam hidup kita. Seorang wanita yang baru saja dapat pacar, di pacarnya ini laki-laki tapi buta. Ya, si wanita ini berdoa untuk pacarnya, "Bapak beri keajaiban supaya pacarku yang buta itu bisa melihat." Ya, bisa melihat indahnya, jadi dia bisa beraktivitas tanpa halangan karena kebutaannya. Ya, ceritanya doanya dikabulkan. Si pacarnya, si cowok ini bisa melihat. Dan ketika melihat, saudara-saudara, dia kaget. Ternyata pacar wanita yang dipacari itu wajahnya tidak cantik. Ya, alhasil lah saudara, karena dia tahu sekarang pacarku tidak cantik. Dia akhirnya tidak mau sama dia, malah dia kehilangan pacar. Nah ini masih ringan ya, ini hanya cerita intermezzo ya. Nah sekarang kita lihat kisah sesungguhnya. Kalau saudara membuka di dalam Bilangan pasal 11 ayat 31 sampai 34. Kalau saudara perbaca pergumulan Musa, ya pada waktu bangsa Israel meminta daging karena bosen makan mana. Mana itu seperti ketumbar, tapi itu roti, jadi roti yang lembab kalau dimakan manis. Manis itu untuk energi dan rasanya menyegarkan, enak. Bikin sehat juga. Mereka bosen makan roti mana itu ya. Nah lalu mereka merengek-rengek menyalahkan Musa. "Aku di padang gurun makan kayak gini terus bosen." Musa sampai mengeluh pada Tuhan ya, "Tuhan, kenapa kok engkau memilih aku memimpin bangsa ini toh Tuhan? Enggak ada orang lain sekarang lihat mereka protes sama saya karena makan mana terus bosen." Ya. Lalu dikabulkan saudara permintaan mereka, daging. Ayat 11 mari kita baca bersama-sama ayat ini, Bilangan 11 ayat 31 sampai 34. 1, 2, 3. "Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi." Terus lanjut. "Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan."
33, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Tawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Tuhan yang mengabulkan, saudara, kalau ngotot. Ya, banyak kan sekarang, wis pokoknya tak imani, diimani ngotot, kita harus ngotot, ngedeng sampai Tuhan jawab. Kasih, benar saudara. Ya, tapi pada saat mereka makan itu, kena tulah, enggak tahu tulahnya apa, sakit atau apa, tiba-tiba banyak dari mereka yang makan daging, benar, kamu minta daging, tak kasih daging. Tapi hari itu saat mereka makan daging, matilah sekian banyak orang. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya mujizat itu memang menarik. Menarik. Saya mengalami mujizat. Artinya bukan saya anti mujizat. Kita semua butuh mujizat ya kadang-kadang. Tetapi prinsip saya tetap sama. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, makanya kemarin ada yang tanya, Pak Tri tetap konsisten ya. Saya waktu corona enggak minta sembuh, saudara. Tetap saja prinsip saya menyembah Tuhan, hanya menyembah pasrah. Ya, karena dokter sudah ngomong parah. Ya sudah pasrah saja. Pasrah saja sambil terus menyembah, fokus kepada Tuhan Yesus. Kalau mati ya saya bersama Yesus. Kalau hidup ya berarti saya terus melanjutkan pelayanan gitu ya. Itu saja. Tapi kemudian memang dalam perjalanannya saya juga harus mental saya ya, saya harus berjuang, saya membayangkan kalau sembuh, hanya membayangkan tapi tidak berdoa. Kalau mau tidur saya membayangkan kalau saya sembuh saya akan melakukan ini, melakukan itu lagi, dan seterusnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi, makanya mujizat itu menarik. Ikan yang kena pancing, menurut orang-orang, adalah ikan yang rakus. Ya, akhirnya bibirnya kecantol pancing. Karena dipikir melihat cacing atau melihat umpan itu kalau kita seperti melihat burger. Wah, lapar-lapar, sikat, cantol. Ya, kecantol bibirnya, saudara-saudaraku. Nah, makanya hati-hati dengan mujizat. Yesus sendiri, saudara, membuat mujizat, banyak mujizat ya. Saya mengalami banyak sekali mujizat. Bu Christine tadi cerita kalau masih bisa berdiri karena mujizat. Kita semua mungkin yang pernah menghadapi masa-masa kritis dalam hidup kita masing-masing dan kita mengalami mujizat. Ya, tetapi mujizat itu bukan hal yang penting banget. Karena apa? 10 orang kusta sekali lagi yang disembuhkan itu mujizat itu tidak membawa orang datang kepada Yesus. Ya, hanya 1 orang dari 10 orang. Berapa orang menerima anugerah Tuhan, menerima anugerah dari salib Kristus? Tapi berapa orang yang masih belum mau melayani Tuhan? Ya, belum mau mengabdi kepada Tuhan, belum mau menyembah Tuhan. Nah, oleh karena itu Marian Ramsey, seorang aktris Amerika Serikat berkata demikian, kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran terutama adalah soal mental. Ini masalah mental saja. Orang-orang Israel itu mentalnya tidak bagus. Ya, dia tidak pernah tahu bersyukur. 9 orang kusta yang disembuhkan itu tidak bagus. Walaupun mengalami mujizat, mujizat itu tidak menyebabkan orang itu mengasihi Tuhan. Tidak berterima kasih kok. Salib Kristus, Yesus disalibkan, saudara, darahnya bercucuran, dagingnya berhamburan. Ya. Penderitaan ditanggung. Apakah menyebabkan orang Kristen berterima kasih? Tidak juga. Ya, tidak juga. Kalau orang-orang Kristen berterima kasih, ya pasti gereja-gereja penuh terus. Tidak juga. Nah, jadi gambarannya begini, buah apel ya saudara. Apel saya paling suka ya. Di rumah ada apel ini di meja, kesukaan kami. Ya. Apel itu sebenarnya bagus bagi kesehatan.
Ya, bagus bagi kesehatan. Tetapi kalau yang memakan itu orang yang sedang mahnya bermasalah, asam lambungnya tinggi, yang bagus itu jadi tidak bagus. Mujizat itu sebetulnya baik-baik saja, bagus. Segala tindakan-tindakan Tuhan itu ajaib sesungguhnya. Selalu tindakan Tuhan itu selalu menghasilkan keajaiban. Tetapi masalahnya itu mujizat itu tidak selalu bagus jadinya. Ya, ketika yang menerima adalah orang yang mentalnya tidak baik. Kayak orang-orang Israel ini yang disebut orang rakus. Nah, oleh karena itu saudaraku, mujizat itu sebenarnya baik, bagus. Bagi orang-orang siapa? Yang mempercayai Tuhan. Percaya itu artinya apa toh saudara percaya? Percaya itu artinya benar-benar berserah. Ketika Tuhan memberi mana, ya itu yang ada di hadapan kita, ya kita makan. Nggak usah komplain, bersyukur, terima kasih Tuhan bisa makan, bisa hidup, bisa dibebaskan. Mau ingat penderitaannya. Kenapa orang berkeluh kesah? Kita sudah sering mendengar ya para motivator berkata, kalau di nyanyian NP memberitahu kita, hitunglah berkat. Karena kita terlalu banyak menghitung kesusahan. Ketika kita terlalu banyak mendata kesusahan kita tidak bersyukur. Tetapi kalau kita mendata apa yang baik dalam hidup kita, apalagi dalam hubungan kita dengan Tuhan, diampuni dosa-dosa, wah itu lebih hebat lagi. Itu sudah cukup bagi kita. Nah, saudaraku, jangan karena iman yang gagah, kan banyak ini yang menekankan, banyak pengkhotbah menekankan, oh, beriman dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, diberkati. Iman yang gagah kemudian dapat menghasilkan doa yang gegabah. Ya tadi kayak doanya orang-orang terikannya orang-orang Israel di hadapan Tuhan kan jadi doa. Ya. Menjadi doa yang gegabah yang akhirnya menghasilkan bencana bagi diri mereka sendiri. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar saudara doa yang spiritnya itu salib Kristus. Ya, tentu saja bukan doa yang saya sebutkannya dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus berubah, dalam nama Yesus jadi gini, jadi gitu. Wah itu jagoan yang disebut menurut saya iman yang gegabah. Karena sebetulnya apa yang terjadi di dalam hidup kita ini diizinkan Tuhan loh saudara, bukan kebetulan. Nah yang penting kita mengikuti prosesnya, apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Ya sampai hari ini saya, Eldo, Ellen itu kita masih sering diskusi, kenapa mamah ya meninggal ya? Kadang-kadang kita belum menemukan sebabnya apa. Ya, tetapi saya sekarang sudah mulai menemukan anak-anak saya lebih dewasa sekarang ya. Dewasa, mereka kompak, solid sekarang, anak-anak itu solid. Kerja bakti sekarang, ayo kerja, yang satu cuci piring, satu ngepel, satu, wah mantap ya. Dulu enggak gitu, sekarang gitu. Kompak banget jadian. Nah, mulai ada perubahan-perubahan. Mereka menjadi dewasa. Saya melihat Vando itu berdoa. Dulu nek berdoa harus di mama. Ayo Vando berdoa. Sekarang saya lihat mau tidur berdoa sendiri, bangun tidur baca Alkitab. Wah, bagus sekali. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai sedikit-sedikit nanti kita menunjukkan. Ya. Dulu kita semua bersandar pada Putri. Kita semua. Sekarang ternyata setelah Putri meninggal itu kita disuruh mulai belajar. Eldo bergumul sekarang bergumul dengan masalah-masalah bersama Tuhan sendiri. Ellen iya, saya iya, ya. Dan kadang-kadang kita bersama-sama gandengan tangan menghadapinya bersama-sama. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan memang tidak enak ya, tidak enak. Tetapi sekali lagi saudara, kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu berdaulat. Berdaulat itu artinya saudara, dia berkuasa penuh, tidak ada kecelakaan yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan yang terburuk sekalipun itu bukan Tuhan yang menyebabkan, tapi Tuhan mengizinkan. Karena kalau Tuhan mau dicegah bisa. Tuhan mengizinkan. Sebetulnya apa? Sedang memproses kita yang sedang mengalami merasa berat. Nah inilah yang saya maksud, saudara-saudara, kita perlu belajar berdoa yang dijiwai oleh spiritnya itu salib. Spiritnya salib, jangan spiritnya mencoba cepat kita
segera dibebaskan dari penderitaan ini, dari kesusahan ini, dari kesulitan ini. Nah, seperti apakah doa yang dijiwai salib? Kita sudah hafal ya ayat-ayat yang kita baca, makanya ya Bapakku ini doa Yesus ya. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini. Semua orang siapa sih yang mau menderita? Yesus pun ketika menjadi manusia, dia ngerti nanti di dalam tubuh daging, kalau dia, Yesus di surga sebelum dia jadi manusia, tidak bisa kesakitan. Tetapi ketika dia sudah berinkarnasi, menjelma jadi manusia, nah ini, karena jadi manusia, dia bisa seperti tubuh saudara dan saya, dipaku ya sakit, dicambuk ya sakit. Ya. Karena dia menjadi manusia, makanya dia doanya, ya Bapak, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini. Ya. Tetapi bukanlah kehendakku. Nah, ini yang saya sebut, saudara-saudaraku, iman itu tidak selalu harus dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus bebas, enggak gitu. Iman itu kadang-kadang kekuatan kita. Sesungguhnya iman sejati adalah ketabahan kita menghadapi kondisi-kondisi yang sebetulnya berat, sangat berat. Ya, sangat berat. Karena nanti kemuliaan itu ada di balik hal-hal semacam itu, saudara. Ya, orang-orang yang sukses itu dulunya adalah orang-orang yang gagal. Silahkan saudara lihat Ford yang menciptakan mobil Ford itu gagal berapa kali, bangkrut berapa kali. Ya, tetapi orang-orang itu adalah orang-orang yang gigih. Makanya saudaraku, sebetulnya doa yang dijiwai salib itu seperti kita seolah-olah berkata, Tuhan selesaikan apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi kami. Apa yang sedang kau kerjakan Tuhan, saya tidak ngerti, tidak mudeng saya kok mengalami ini, mengalami itu, suasana tidak enak, menghadapi masalah ini, menghadapi masalah itu, saya tidak paham Tuhan. Ya, tetapi tangan Tuhan itu kan sedang, ada lagu ya, sedang merenda suatu karya yang agung mulia, kan gitu ya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat apa Bu? Pelangi kasihnya. Nah, kamu akan melihat keindahan. Ada kemuliaan di balik salib-salib yang mengerikan itu, tempat siksaan itu ada kemuliaan. Di balik hal-hal yang menakutkan, yang saudara tidak suka, tidak nyaman, tersiksa, di balik itu kalau saudara menurut dalam proses Tuhan, tidak segera pengen selesai. Ya, Tuhan bentuk saya, Tuhan apa sih maumu? Ya. Nah, Yesus sendiri tidak mau lari sudah dari salib, walaupun salib itu nanti dia terhina di situ, diseksa di situ. Ya, tapi Yesus tidak lari. Jadi doa yang dijiwai salib itu yang pertama dapat kita identifikasi adalah menyebabkan kita berani menghadapi kenyataan yang ada di depan kita. Salib itu adalah kenyataan. Bagi Yesus, Yesus sudah melihat salib itu. Berkali-kali dia bicara tentang salib. Salib itu di depan dia dan dia berani menghadapi itu. Nah, ini cirinya. Doa yang dijiwai oleh salib itu menyebabkan kita tidak mau lari dari kenyataan. Ya. Lari dari kenyataan itu apa? Ya, yang bangunan di sebelah contohnya ini ya, narkoba, minum-minuman keras, itu mengurangi rasa sakit. Ngedrak, minuman keras, apalagi bunuh diri. Kalau tidak bunuh diri, membunuh orang yang bermasalah dengan kita, ya sama saja. Itu menurut saya tidak gentle, kita tidak berani menghadapi. Ya, hadapilah. Ya, kita harus meminta hikmat Tuhan. Oleh karena itu pendeta Robert Schuller, pendeta yang sering berkhotbah di televisi, saudara, dia berkata, siapa saja dapat berhasil di laut yang tenang. Ya, tetapi kemenangan atas badai lah yang membuat mendapat kehormatan yang sesungguhnya. Orang itu dihargai kalau orang itu sudah melewati badai. Ketika khotbah saya setelah saya sembuh dari COVID itu, saudara, itu khotbah yang menyaksikan banyak sekali dari Sabang sampai Merauke itu. Bahkan dari pendeta-pendeta yang bukan gereja baptis itu menyimak khotbah saya. Karena apa? Waktu itu saya keluar dari badai. Orang biasanya menghargai kalau saudara dan saya, kita bertahan di dalam badai. Ya, bisa bangkit keluar dari badai. Nah, itu baru didengarkan. Kalau belum teruji melalui badai, wah, teori bisa tirik-tirik, saudara.
Teori bisa segunung. Tetapi orang yang berteori setelah dia benar-benar menghadapinya, nah itu baru terkonfirmasi teori-teorinya. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena itu kita sekali lagi jangan cengeng, jangan seperti anak balita yang dalam nama Yesus kita pengen segera dibebaskan dari masalah-masalah. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita ini diubahkan seketika, jangan. Kadang-kadang Tuhan ingin mengubah kita dulu, ya. Ya, makanya kita akan menghadapi terus sampai mati ya, hari-hari kadang-kadang cerah, ada pelangi, tapi kadang juga ada badai, halilintar, gempa, mendung, gelap, dan seterusnya. Ya. Pilot-pilot yang diwawancarai di YouTube saudara lihat ya, Pak selalu suruh cerita, pernahkah menghadapi bahaya? Pernah roda tidak bisa keluar, wah pilot-pilot gitu itu kisahnya didengar. Nek mulus terus sapa sing arep ngrungokke, males. Ya paling standar gitu aja. Tapi yang roda tidak bisa keluar terus bisa keluar gimana? Mesin mati, seluruh mesin mati, sistem mati terus bisa mendarat bagaimana? Nah itu baru didengarkan orang-orang semacam. Makanya badai seperti pendeta sekuler itu orang yang dapat melewati itu baru mendapatkan kehormatan. Nah, kita perlu merenungkan saudara, kenapa kita berdoa? Doa itu dapat menguatkan kita menghadapi kenyataan. Karena sesungguhnya kita sudah ngerti pada saat kita berdoa, kita bersekutu dengan Allah Tritunggal. Ajaib loh Allah Tritunggal. Saudara duduk bersama dengan Allah, berbicara tentang masalah-masalah saudara. Itu saja sudah menguatkan saudara. Kita sedang bicara dengan Allah Tritunggal. Ya. Itu luar biasa. Anak saya Vando, ini ada Vando. Ini Vando ini biasanya kalau tidur sendirian selalu lampunya minta dinyalakan. Tapi nanti kalau ada saya atau Kak Eldo, gitu, lampunya dimatikan tidak apa-apa. Nah, jadi ini mengajarkan apa, saudara? Intinya kalau sendirian memang takut, menakutkan. Banyak hal yang kita takutkan. Ya. Makanya waktu berpisah dengan Putri masih ICU itu saya cuma berkata, "Mah, fokus kepada Yesus, wajah Yesus." Ya, paling enggak saya enggak bisa di sampingnya, tetapi Tuhan Yesus kan bisa berada di ruangan bersama dia. Saya pun sendirian di kamar. Saya juga harus berfokus pada Tuhan Yesus. Ya, fokus. Jadi supaya kita tidak pernah sendirian. Sendirian itu terlalu berat. Ya. Sendirian itu kita menghadapinya berat. Tetapi ketika ada teman, kita akan memiliki keberanian, kekuatan. Berapa hari yang lalu juga ada orang, maaf ya, ini bahasanya supaya jelas. Orang gila itu masuk rumah saya. Saya sedang di kantor, tiba-tiba anak-anak lari-lari ke kantor. Papa, itu bukan masuk ke halaman, masuk duduk sofa di dalam rumah. Geger semua anak-anak ya, Pak ada orang gila masuk rumah Pak. Ya bapaknya lagi ya. Saya itu batin Tuhan, saya itu guyonan. Tuhan kirimkan jodoh lah kalau dikirimkan orang edan ya. Ya wis mungkin ini ujian dulu. Ya. Tak ladeni tak gandeng ya, akhirnya tak gandeng mesra. Ayo Bu keluar Bu ya, anak-anak takut nanti kalau di sini. Tapi dia bagus loh saudara. Sek mas, njukuk roti loh. Enek gorengan tapi pilih roti, pinter. Roti ini Holland soalnya. Iki jane tenan pora. Kok milih sing Holland itu sing gorengan. Ya ambil dua, bawa keluar ya udah. Keluar. Jangan masuk tiba-tiba masuk di rumah orang enggak boleh tak gitu kan ya. Kamu duduk di luar aja kalau masuk gitu. Ya, karena masuk di dalam anak-anak. Nah, saudara-saudara, siapapun akan ketakutan ya, apalagi anak-anak. Kita menghadapi sesuatu yang bagi anak-anak orang yang sakit jiwa itu di luar, belum pernah mereka menghadapi kayak gitu. Ya, nek saya kan sudah melanglang buana ya. Bahkan jemaat yang mengalami gangguan pun ada ya. Kita ya, pernah menghadapi yang ringan, yang berat. Ngeladeni preman ya pernah, orang ngedrak ya pernah, orang mabuk ya pernah.
Nah itu menyebabkan saya tenang saja menghadapi orang-orang semacam itu. Bagi anak-anak mungkin orang gitu sudah menakutkan. Bagi saya itu tidak ada apa-apanya. Gitu. Ya karena yang lebih berat banyak yang kita hadapi sebelumnya. Nah pada saat kita berdoa bersama Tuhan saudara, ya kita tidak sendirian. Lord Houghton ini kepala staf Angkatan Bersenjata Inggris yang pernah menjabat sebagai kepala staf Angkatan Bersenjata Inggris. Dia berkata demikian, ini kayaknya orang rohani ya. Mereka yang sudah memperkukuh diri dalam doa dapat dengan tenang menyandang setiap derita. Nah, sebenarnya orang-orang yang tekun berdoa itu adalah orang-orang yang kuat, ya, kuat menanggung derita pasti. Oleh karena itu orang yang berdoa, doanya itu fokusnya salib, bukan terus-menerus mengharap mukjizat. Tuhan sembuhkan, tidak sembuh kecewa. Kecewa saudara, pahit itu, kecewa sama Tuhan. Nanti kecewa sama yang berkhotbah juga, kok enggak terjadi sih? Ya, saya sudah berpuasa, sudah menengking, sudah gini, sudah gitu, kok mukjizatnya tetap tidak terjadi. Yang kedua saudara, doa yang dijiwai salib itu ciri khasnya adalah menguatkan kita memikul salib, ya seperti Yesus sendiri ya. Akhirnya Yesus ditangkap, disalibkan, dan dia terus menjalani itu. Ya, setelah Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, dia menghadapi salib dengan tenang. Ya. Tetapi saat berdoa dia begitu gentar, ya. Berdetak ketakutan sampai keringatnya bercampur darah karena pembuluh-pembuluh darahnya pecah. Itu bisa terjadi dalam doa, saudara. Makanya doa yang dijiwai salib itu beratnya malah di doa sebetulnya. Pada saat kita menghadapi salib itu, apakah salib itu? Nah ini salib ini harus didefinisikan dengan benar ya, karena salib itu bukan penderitaan sembarang penderitaan. Ya, kalau penderitaan karena kita merampok, karena kita memperkosa, karena kita, nah itu di penjara, itu bukan salib, yaitu hukuman. Tapi yang disebut salib itu penderitaan karena sebenarnya kita menjalankan perintah Tuhan. Penderitaan yang muncul karena kita menjalankan perintah Tuhan. Saudara mungkin menegur teman saudara yang saudara dibenci. Saudara menginjili, saudara dipenjarakan. Nah itu yang disebut saudara melayani, saudara tersinggung. Saudara melayani tapi saudara sakit hati. Nah itu yang disebut salib. Salib itu saudara sedang melakukan pelayanan ke apa yang menjadi kehendak Tuhan dan saudara menderita karena itu. Nah itulah yang disebut salib, saudara-saudara. Doa ini akan menguatkan kita pada saat kita harus memikul salib. Saya akan menutup, saudara-saudara. Saya selalu merenungkan kehidupan tentara ya, karena bapak saya tentara. Kalau saya melihat film-film perang, kadang-kadang komandan kok penak banget ya. Perintahkan maju serang gitu. Tentara suruh maju lah, komandannya sing ngokon maju serang neng pos komando neng buri dhewe. Enak banget tuh. Tentara ini anak buah dibedili kakinya putus kena ranjau ya, tapi memang militer gitu ya. Apapun yang diperintahkan komandan memang sudah doktrin mereka, sistem mereka gitu. Anak buah itu siap laksanakan. Nggak ada pilihan lain, memang bentukannya seperti itu. Dan memang komandan mereka jangan sampai mati. Mereka yang rela berkorban untuk komandannya memang gitu ya. Itu tapi bagi saya yang bukan tentara, yang itu melihat kok enggak fair ya. Makanya saya senang kalau melihat pemimpin raja memimpin perang di depan. Wah, zaman dulu itu ya tentara. Wah, itu Engarso Sung Tulodo. Ya. Orang yang buri tok ngarep memimpin tempur tenan. Ya itu berarti menurut saya anak buahnya lebih tenang. Nek saya jadi anak buahnya karena pemimpin saya ikut perang. Nah Yesus kan melakukan itu saudara. Ketika saudara gentar menghadapi masalah-masalah penderitaan mungkin dalam hidup saudara, dalam rangka pelayanan saudara, pengabdian saudara kepada Tuhan. Ya, saudara menderita dan Yesus di depan saudara tersenyum. Ayo aku ya sudah menderita ini, kayak kamu, enggak apa-apa, ayo maju terus. Bukan pimpinan yang dia sehat walafiat, enggak, dia sudah hancur-hancuran di depan kita.
Dan dia tersenyum, makanya kalau kita mulai memikul salib, mulai menderita, kamu berarti sama, yang disebut Kristen itu. Kristus kecil. Nah berarti sudah ada tanda-tanda milik Kristus. Penderitaan itu adalah sebenarnya tanda saudara miliknya Kristus. Karena Kristus yang kita ikuti ini adalah Kristus yang menderita. Ya. Makanya ketika Stefanus menderita karena Yesus berdiri menerima rohnya Stefanus. Dihormati ya, karena apa? Yesus ya memang menderita, saudara. Nah, orang-orang Paulus berkata orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan itu semua menderita aslinya. Makanya kalau kita tidak menderita, pertanyaan besarnya adalah saudara dan saya ini sedang melakukan kehendak Tuhan enggak? Karena orang yang sedang melakukan kehendak Tuhan itu penuh resiko, penuh penderitaan. Penuh merasa tidak nyaman, tidak tenang. Karena kita sedang memang mengikuti Tuhan yang seperti itu, saudara-saudara ya. Tapi itulah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan. Baik, itu saja renungan. Oleh karena itu biarlah apapun pergumulan saudara pada saat nanti kita berdoa bagian akhir ya, saudara lebih mencari kehendak Tuhan. Jangan tergesa-gesa ingin diselesaikan. Tuhan, apa sih maksudmu Tuhan? Ya. Maksudmu terhadap aku, terhadap anak-anakku, terhadap keluargaku apa, terhadap pekerjaanku, bisnisku. Maksudmu apa? Ya, kita doakan.